Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Tania Gisela Abaga dengan NIM 811423118. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perundang-undangan K3 dengan dosen pengampuh Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM MKK. Selamat penonton. Analisis kasus pertama yaitu ledakan boiler pabrik kelapa sawit. Kasus ini terjadi pada sebuah pabrik kelapa sawit di Kalimantan yang mengoperasikan boiler bertekanan tinggi sebagai komponen utama produksi. Tragedi bermulai ketika laporan operator mengenai kenaikan tekanan di atas batas normal dan kegagalan katup pengamanan diabaikan oleh pihak manajemen demi mengejar target ekspor yang meningkat. Akibatnya, terjadi ledakan besar pada suatu malam yang meruntuhkan bangunan produksi serta memakan korban jiwa dan luka berat. Berdasarkan investigasi awal, ledakan ini dipicu oleh kondisi boiler yang sangat tidak layak, di mana sertifikat layak operasi telah kadaluarsa selama 1 tahun, dan sistem katup pengamanan sama sekali tidak berfungsi. Investigasi juga mengungkapkan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan berkala oleh ahli K3 pesawat uap, serta operator yang bertugas tidak memiliki sertifikat kompetensi yang sah. Kondisi ini menciptakan bahaya besar berupa penggunaan alat bertekanan tinggi yang tidak terkendali, dengan resiko fatal yang akhirnya menjadi kenyataan, yaitu kematian pekerja dan kehancuran aset. Secara hukum, perusahaan telah melanggar peraturan perundang-undangan K3, khususnya terkait pengawasan pesawat uap dan kewajiban sertifikasi personal serta alat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas kejadian ini adalah manajemen perusahaan, karena mereka tetap memaksakan operasional meskipun telah menerima laporan kerusakan teknis. Atas kelalaian tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda, pidana kurungan bagi pengurus, hingga penghentian sementara operasional oleh pengawas ketenagakerjaan. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan seharusnya telah melakukan upaya pengendalian yang ketat, dimulai dari memastikan seluruh boiler memiliki sertifikat layak operasi yang masih berlaku dan melakukan perawatan rutin pada sistem pengamanan. Selain itu, perusahaan wajib memberikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi seluruh operator boiler serta menunjuk ahli K3 khusus untuk melakukan inspeksi berkala. Manajemen juga harus memiliki prosedur tanggap darurat yang tegas, di mana operasional wajib dihentikan seketika apabila ditemukan indikasi bahaya pada mesin, terlepas dari target produksi yang ada. Peristiwa ini terjadi di sebuah perkebunan hortikultura di mana para pekerja terpapar bahan kimia berbahaya setiap hari selama masa panen. Ketidakpedulian perusahaan terhadap standar keamanan kerja mengakibatkan 10 orang pekerja mengalami keracunan serius, mulai dari gejala pusing dan muntah hingga kerusakan saraf permanen pada 2 orang lainnya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa prosedur penanganan bahan kimia sangat jauh dari standar keselamatan yang berlaku. Investigasi awal mengungkapkan bahwa pemicu utama keracunan adalah penggunaan masker kain biasa yang sama sekali tidak mampu menyaring uap pestisida. Sementara perusahaan tidak menyediakan alat pelindung yang lengkap. Bahaya utama dalam pekerjaan ini berasal dari kandungan organofosfat pada pestisida yang beresiko tinggi merusak sistem saraf dan organ tubuh jika terhirup atau terkena kulit secara terus-menerus. Dari sisi legalitas, perusahaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 karena mengabaikan kewajiban menyediakan perlengkapan keselamatan yang layak
dan gagal memberikan pelatihan secara informasi bahaya melalui MSDS kepada para pekerjanya. Secara hukum, pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian ini adalah pengurus atau pimpinan perusahaan perkebunan tersebut, karena merekalah yang memegang kendali atas operasional dan keselamatan di tempat kerja. Akibat dari pengabaian ini, perusahaan dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan bagi pengurus, hingga sanksi administratif serta penghentian izin usaha oleh pengawas ketenagakerjaan. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan seharusnya segera menerapkan pengendalian dengan cara mengganti masker kain dengan respirator kimia, memberikan edukasi rutin mengenai cara menangani racun, serta memindahkan tempat penyimpanan pestisida agar tidak berdekatan dengan area makan pekerja guna menghindari kontaminasi silang. Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah proyek pembangunan gedung pencakar langit saat seorang pekerja sedang menjalankan tugas pemasangan backcasting di lantai atas, tanpa adanya sistem pengamanan yang memadai. Pekerja tersebut terjatuh dari ketinggian 15 meter yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Investigasi menunjukkan bahwa proyek ini berjalan tanpa dokumen rencana keselamatan konstruksi yang jelas, serta terdapat pembiaran terhadap standar keamanan bekerja di ketinggian. Akibat fatalitas ini, pengawas ketenagakerjaan mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Investigasi awal mengungkapkan bahwa kecelakaan ini merupakan hasil dari rentetan kelalaian sistematis yang dilakukan oleh pihak pengelola proyek. Bahaya utama yang teridentifikasi adalah aktivitas bekerja di ketinggian tanpa adanya perlindungan kolektif, seperti pagar pengaman di area kerja. Selain itu, resiko kematian menjadi sangat tinggi karena pekerja tidak dibekali dengan alat pelindungan diri yang wajib, yaitu full body harness, serta tidak memiliki kompetensi yang cukup karena belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai prosedur kerja aman di ketinggian. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan rencana keselamatan konstruksi atau RKK yang seharusnya menjadi panduan utama dalam memitigasi setiap resiko di lapangan. Secara hukum, perusahaan telah melanggar Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 dalam pekerjaan di ketinggian karena membiarkan pekerjaan berlangsung tanpa sistem proteksi jatuh dan tanpa tenaga kerja yang bersertifikat. Selain itu, ketiadaan dokumen keselamatan proyek juga melanggar Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Pihak yang memegang tanggung jawab hukum penuh atas insiden ini adalah jajaran manajemen perusahaan serta pimpinan proyek yang secara langsung bertanggung jawab atas pengawasan operasional di lapangan. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan sangat berat, mulai dari sanksi administratif berupa penghentian permanen kegiatan usaha hingga denda material yang signifikan. Jika dalam persidangan terbukti ada unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, penanggung jawab proyek bahkan dapat dijerat dengan sanksi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, perusahaan harus segera melakukan pengendalian menyeluruh dengan wajib menyusun rencana keselamatan konstruksi sebelum pekerjaan dimulai. Pengendalian teknis juga harus dilakukan dengan memasang perlindungan kolektif di setiap tepi bangunan, mewajibkan penggunaan full body harness yang sesuai standar, serta memastikan seluruh pekerja telah melalui pelatihan dan memiliki lisensi kompetensi bekerja di ketinggian agar mereka memahami cara melindungi diri dari bahaya jatuh.
Kasus ini bermula dari kondisi gudang penyimpanan bahan kimia yang sangat tidak ideal di sebuah perusahaan manufaktur. Perusahaan tersebut menyimpan berbagai jenis bahan kimia mudah terbakar secara sembarangan, tanpa sistem ventilasi dan tanpa pemisahan jenis bahan yang benar. Bencana meledak ketika terjadi percikan listrik dari instalasi kabel yang sudah rusak, yang kemudian menyebar bahan kimia tersebut dan memicu kebakaran hebat. Akibatnya sangat menyedihkan, mulai dari 3 pekerja yang mengalami luka bakar, hancurnya bangunan gudang, hingga menyebarnya asap beracun ke pemukiman warga di sekitar lokasi. Berdasarkan investigasi awal, terlihat jelas bahwa kebakaran ini merupakan kombinasi dari kelalaian teknis dan manajemen. Bahaya utama yang teridentifikasi adalah keberadaan bahan kimia yang mudah terbakar yang disandingkan dengan instalasi listrik yang tidak terawat. Resiko menjadi sangat mematikan karena gudang tersebut tidak memiliki label peringatan pada bahan kimia, tidak tersedia alat pemadam api atau APAR yang sesuai untuk bahan kimia, dan yang paling parah, para pekerja sama sekali tidak pernah diberikan pelatihan mengenai cara menghadapi keadaan darurat. Jika kita melihat dari sisi hukum, perusahaan ini telah melanggar beberapa aturan inti K3 di Indonesia secara detail. Pertama, mereka melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mewajibkan setiap pengurus perusahaan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan serta kebakaran. Kedua, mereka mengabaikan Kepmenaker Nomor 187 Tahun 1999 karena tidak menyediakan lembar data keselamatan atau MSDS dan tidak melakukan pemisahan bahan kimia berdasarkan sifat bahayanya. Selain itu, ketiadaan alat pemadam yang cocok juga melanggar aturan teknis mengenai penyediaan APAR di tempat kerja yang beresiko tinggi. Secara hukum, pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini adalah pengurus atau pimpinan perusahaan. Hal ini dikarenakan pimpinan memiliki kewajiban utama untuk memastikan lingkungan kerja dan memberikan perlindungan serta pelatihan bagi karyawannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan pun cukup berat, mulai dari sanksi pidana, kurungan, atau denda sesuai Undang-Undang Keselamatan Kerja, hingga sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional sementara dan kewajiban membayar ganti rugi kepada para korban maupun warga yang terdampak asap beracun. Untuk mencegah tragedi serupa, perusahaan seharusnya sudah melakukan upaya pengendalian sejak awal. Secara teknis, gudang harus memiliki ventilasi yang baik agar uap kimia tidak mengumpul dan instalasi listrik wajib diperiksa secara rutin oleh ahli listrik. Secara manajemen, setiap bahan kimia harus diberi label yang jelas dan disimpan terpisah sesuai golongannya agar tidak memicu reaksi berbahaya. Terakhir, sangat penting bagi perusahaan untuk membekali pekerja dengan pelatihan tangkap darurat agar mereka tahu apa yang harus dilakukan saat pertama kali api muncul, sehingga dampak kecelakaan bisa diminimalisir. PT Bumi Mineral Sejahtera merupakan perusahaan tambang batu andesit yang menjalankan operasional di daerah pegunungan. Proses kerja di perusahaan ini meliputi berbagai aktivitas berat seperti pengeboran, peledakan, hingga penghancuran batu menggunakan mesin cross. Sayangnya, seluruh kegiatan produksi tersebut menghasilkan limbah udara berupa debu silika kristalin dalam jumlah yang sangat masif. Kondisi ini menjadi semakin berbahaya karena para pekerja harus menghirup udara berdebu tersebut selama jam kerja yang panjang, yakni antara 8 hingga 10 jam setiap harinya. Berdasarkan hasil investigasi awal di lapangan, ditemukan bahwa PT Bumi Mineral Sejahtera benar-benar mengabaikan aspek pemantauan lingkungan kerja dengan tidak melakukan pengukuran kadar debu secara rutin, serta membiarkan sistem penyemprotan air pada mesin penghancur batu dalam keadaan rusak.
Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya sistem manajemen keselamatan, yang terbukti dari minimnya pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta tidak adanya catatan resmi mengenai penyakit akibat kerja yang dialami oleh para karyawan. Investigasi ini menunjukkan adanya bahaya utama berupa faktor kimia dari debu silika kristalin halus yang dihasilkan selama proses produksi, mulai dari pengeboran hingga pemecahan batu. Risiko yang ditimbulkan sangatlah fatal, di mana paparan jangka panjang tanpa perlindungan memadai dapat menyebabkan iritasi mata, gangguan pernafasan kronis, hingga penyakit paru-paru berat seperti silikosis yang tidak dapat disembuhkan. Kelalaian ini secara langsung melanggar berbagai regulasi K3 yang berlaku di Indonesia. Perusahaan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja karena gagal mengendalikan faktor kimia di udara dan mengabaikan pengukuran kualitas lingkungan kerja sesuai ambang batas. Perusahaan juga dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja karena tidak menjalankan program pencegahan penyakit akibat kerja, serta mengabaikan pemeliharaan kesehatan lingkungan kerja di area tambang. Atas segala temuan tersebut, pihak yang memegang tanggung jawab hukum tertinggi adalah pengurus atau jajaran manajemen PT Bumi Mineral Sejahtera, karena sebagai pemberi kerja, mereka memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan seluruh area operasional aman dari resiko penyakit. Konsekuensi hukum yang dapat dihadapi perusahaan mencakup sanksi administratif berupa teguran keras hingga pencabutan izin operasional. Sementara oleh pengawas ketenagakerjaan, merujuk pada undang-undang yang berlaku, manajemen juga dapat dikenakan denda material atau sanksi pidana kurungan serta wajib menanggung biaya pengobatan dan memberikan kompensasi bagi pekerja yang terbukti mengalami cacat fungsi paru akibat lingkungan kerja yang buruk. Oleh karena itu, perusahaan wajib segera melakukan upaya pengendalian secara menyeluruh, dimulai dengan memperbaiki sistem penyemprotan air agar debu tidak berterbangan ke udara. Masker kain biasa yang selama ini digunakan harus segera diganti dengan respirator standar yang mampu menyaring partikel mikrosilika secara efektif. Sebagai langkah penutup dalam sistem manajemen kesehatan, perusahaan harus mengadakan program pemeriksaan paru secara rutin, serta memberikan pelatihan K3 yang intensif agar pekerja memahami cara melindungi diri dari ancaman debu tambang di masa depan. Kecelakaan ini bermula di gudang PT Logistik Nusantara yang tengah mengalami kepadatan aktivitas operasional sekitar pukul 10.30 pagi. Seorang operator bernama Andi sedang memindahkan tumpukan televisi menggunakan forklift. Namun, muatan setinggi 2 meter tersebut menutupi pandangan ke arah depan. Di saat yang bersamaan, seorang karyawan lain bernama Budi melintas di area yang sama tanpa adanya pembatas jalan yang jelas antara kendaraan dan pejalan kaki. Karena lajunya forklift yang cukup kencang dan ketiadaan tanda peringatan berupa klakson saat di tikungan, tabrakan tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan Budi mengalami cedera kaki serta kerusakan pada unit televisi perusahaan. Melalui investigasi awal terhadap kronologi kejadian, terlihat jelas bahwa insiden ini dipicu oleh kegagalan sistematis dalam pengaturan lalu lintas gudang dan perilaku mengemudi yang tidak aman. Kondisi jalur yang bercampur antara orang dan mesin merupakan titik lemah utama yang memungkinkan terjadinya kontak fisik antara forklift dan pekerja. Selain itu, keputusan operator untuk tetap melaju ke depan saat pandangan terhalang oleh muatan menunjukkan kurangnya kesadaran akan bahaya di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya bahaya mekanis dari pergerakan alat angkut yang tidak terkendalikan
serta bahaya lingkungan berupa tata letak area kerja yang tidak teratur. Resiko yang muncul bukan hanya ancaman luka fisik bagi personal, tetapi juga kerugian finansial akibat rusaknya inventaris perusahaan. Secara hukum, situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap regulasi K3 di Indonesia. Perusahaan dinilai tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, khususnya terkait kewajiban pengurus dalam menjaga kondisi lingkungan kerja agar tetap aman. Secara lebih spesifik, kejadian ini melanggar Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 yang secara tegas mewajibkan adanya pemisahan jalur antara forklift dan pejalan kaki serta pengaturan pandangan operator yang tidak boleh terhalang oleh beban. Selain itu, PT Logistik Nusantara terbukti mengabaikan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Perusahaan tidak menjalankan pengawasan dan identifikasi risiko secara maksimal, terutama dalam mengelola lonjakan aktivitas di jam sibuk yang meningkatkan potensi bahaya. Kegagalan dalam melakukan penilaian risiko secara berkala menyebabkan lingkungan kerja menjadi tidak terkendali bagi keselamatan karyawan. Karena kegagalan dalam menyediakan fasilitas keamanan dan pengawasan sistematis ini, pihak manajemen PT Logistik Nusantara memegang tanggung jawab hukum penuh atas kecelakaan tersebut. Konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh perusahaan mencakup sanksi administratif berupa teguran, penghentian operasional sementara oleh pengawas, hingga denda sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Perusahaan juga wajib menjamin seluruh biaya pengobatan bagi pekerja yang terluka. Untuk mencegah hal serupa, perusahaan seharusnya sejak awal menerapkan sistem pengendalian yang ketat, seperti pemasangan marka jalan atau pagar pembatas permanen. Operator juga perlu dilatih kembali agar selalu membunyikan klakson di titik buta dan wajib menggunakan bantuan pemandu jalan jika pembawa muatan yang menghalangi pandangan. Dengan perbaikan pada infrastruktur jalur dan peningkatan disiplin personal, resiko kecelakaan serupa dapat ditekan seminimal mungkin. Keselamatan kerja seringkali dianggap sebagai hal yang rumit, padahal inti utamanya adalah melindungi nyawa manusia di atas segalanya. Dalam dunia industri, penggunaan listrik merupakan hal yang tidak bisa dihindari, namun membawa resiko yang sangat besar jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kasus sengatan listrik yang dialami oleh teknisi ini menjadi bukti nyata bahwa kecerobohan sekecil apapun dalam prosedur kerja dapat berakibat fatal. Kejadian ini memberikan gambaran bahwa masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan standar perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja. Investigasi awal terhadap kasus ini menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi saat teknisi melakukan kontak langsung dengan bagian instalasi yang masih memiliki tegangan listrik aktif. Hal ini biasanya dipicu oleh tidak adanya sistem pemutusan arus yang benar sebelum pekerjaan dimulai. Bahaya utama dalam situasi ini adalah energi listrik itu sendiri yang dapat menyebabkan resiko luka bakar berat, kerusakan saraf, hingga kematian seketika bagi korban. Kurangnya pengawasan di lokasi kerja juga membuat resiko ini semakin tidak terkendali karena tidak adanya peringatan dini bagi teknisi sebelum menyentuh area yang berbahaya tersebut. Mengenai peraturan yang dilanggar, perusahaan tidak hanya mengabaikan mandat utama, tetapi juga melanggar aturan yang lebih spesifik, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja. Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memastikan setiap instalasi listrik dalam kondisi aman dan diperiksa secara berkala oleh tenaga ahli yang kompeten. Selain itu, perusahaan juga melanggar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas aturan K3 listrik sebelumnya.
karena gagal menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi standar keselamatan bagi personal yang bekerja di area berisiko tinggi. Pelanggaran juga terjadi pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2011 terkait prosedur isolasi energi yang tidak dijalankan sesuai standar teknis. Secara hukum, pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian memilukan ini adalah pengurus atau pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini dikarenakan pimpinan memiliki kewajiban penuh untuk menyediakan alat pelindung diri dan memastikan semua prosedur kerja dipatuhi oleh bawahan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan cukup berat, mulai dari sanksi pidana kurungan dan denda sesuai Undang-Undang Keselamatan Kerja, hingga sanksi administratif berupa penghentian izin usaha atau penutupan tempat kerja jika terbukti ada kelalaian yang berulang. Selain sanksi hukum tersebut, perusahaan juga memiliki kewajiban moral dan finansial untuk memberikan santunan serta menanggung seluruh biaya pemulihan bagi korban, hingga kewajiban membayar kompensasi penuh kepada korban melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan seharusnya sudah sejak awal menerapkan pengendalian risiko yang ketat. Langkah yang paling mendasar adalah mewajibkan penggunaan sistem penguncian sumber energi sehingga tidak ada aliran listrik yang tidak sengaja menyala saat perbaikan berlangsung. Perusahaan juga wajib menyediakan alat pelindung diri yang standar dan sepatu khusus listrik yang tahan terhadap tegangan tinggi. Selain peralatan, edukasi secara terus-menerus melalui pelatihan keselamatan kerja harus menjadi agenda rutin agar setiap teknisi memiliki kesadaran dan keahlian yang cukup dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri maupun rekan kerjanya.